Saat kita jatuh, kita jadi tahu mana yang teman dan mana yang sahabat. Saat kita gagal, kita jadi tahu mana yang betul-betul peduli dan mana yang hanya singgah dalam senang. Saat kita tidak punya apa-apa, kita jadi bijak mengenal mana yang tulus dan mana yang bulus. Saat kamu sukses, kaya, dan lagi di atas dalam proses kehidupan, semua orang akan memuji, semua orang akan menyanjung, bahkan semua orang akan mengaku kalau dia ikut berperan dalam suksesmu. Tapi, pada saat kamu jatuh, pujian itu akan berubah menjadi hinaan, sanjungan itu akan berubah menjadi cacian. Semua orang tidak akan pernah menganggapmu ada. Percayalah. Menurut saya, semua orang bisa sukses. Karena kesuksesan itu tidak hanya milik orang yang punya modal dan berpendidikan. Siapapun bisa sukses. Yang penting, orang itu mau meraihnya dengan kerja keras dan ketekunan. Oke, waktu pertemuan kita terbatas di kehidupan ini. Semangat pagi ya teman-teman. Ini ada si Sally ikut join ya. Belum tidur nih si Sally. Dan juga ada Nima dan semua teman-teman, ada Stefanus, Jonathan. Wah, ini luar biasa ya teman-teman. Kenapa pada nggak bobo gitu ya kan? Ada juga Susan, kemudian Andi. Wah, ini Otomi, waduh saya kayaknya nggak keburu nih kalau mau nyapa satu persatu ya. Makin hari makin ramai banget, dan karena ini sudah 30 orang, oke, Otomi akan segera mulai. Belum kok, masih segar banget ya. Si Sally, karena dalam hidup ini kita itu sering terjebak pada situasi kita itu nggak berani meminta. Orang Indonesia tuh punya mental mindset itu sungkanan gitu ya, dan seringkali sungkanan inilah yang membuat kita kehilangan sahabat, kehilangan peluang, bahkan sampai kehilangan keluarga. Kok bisa begitu? Ya karena di dalam kenyataannya orang-orang Indonesia ini sebenarnya mindset mereka itu baik, namun karena selalu mementingkan apa kata orang, kemudian selalu punya rasa sungkanan, ini membuat akhirnya kalau terjebak di dalam satu WA grup yang isinya itu boten-boten gitu ya, isinya tentang kematian, negativity, kemudian tentang ribut-ribut ya, dan energinya pokoknya bad vibe ya. Jadi di dalam grup WA itu kita tahu-tahu kan kejebak masuk aja, diundang masuk gitu, dan kita mau keluar, kita ya nggak enak, sungkan,
kita mau ada di dalam grup, nggak sengaja juga bacanya akhirnya baca juga gitu loh. Apalagi kemarin pas ya kita tahu lah ya ada perbedaan untuk dua kubu daripada negara ini. Akhirnya tadinya persahabatan yang baik, teman sekolah lama akhirnya ribut ya, berantem dan sebagainya. Menurut Kotomi itu sih sedih banget ya. Harusnya kalau kita mau sukses, kita itu mesti berada dalam zona yang positif, berada dalam ruang lingkup yang positif. Dan benar seperti kata mentor saya, bahwa kadang-kadang hidup kita itu, isi dompet kita gak jauh-jauh jumlahnya dari total 5 sahabat terdekat kita, total 5 orang yang terdekat sama kamu. Isi dompetnya kamu jumlahkan, lalu bagikan gitu ya, dibagi angka dibagi kurang lebih angka 5 juga gitu ya. Lah itu kurang lebih rata-rata isi dompet kita setiap hari. Kalau memang pergaulan kita nggak bisa, kita itu membatasi yang mana yang bad vibes, mana yang nggak bagus ya, kita itu sungkanan. Maybe ya, kita harus ambil satu tindakan mulai dari hari ini. Di momen corona ini menurut Kotomi kita mesti mulai berani gitu ya. Jadi bicara, kebetulan hari ini si Sally ada ngajukan, silakan ya teman-teman kalau memang ada topik yang pengen diajuin, coba ya Kotomi akan bicara dari perspektif saya sebagai seorang pengusaha ya. I'm not a motivator, I'm not also apapun yang kadang-kadang gelar-gelar yang diberikan kepada saya. Kalau ditanya Kotomi, dari mana sih Kotomi bisa mendapatkan motivasi, inspirasi dan juga keberanian untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan? I just a microphone, oke? Aku tuh sebenarnya ya bukan motivator, tapi aku cuma mikrofon yang kecil ini, oke? Tapi mikrofon ini cuma satu di handfree. Di handfree tuh yang ada itu, yang 2 itu ini, oke? Jadi aku lebih banyak mendengar ya, dan setelah aku dengar apa yang terjadi di masyarakat, setelah aku mendengar apa kejadian yang ada, seperti contoh kayak ada KDRT guru dipatahkan jarinya, ribut, punya 6 anak dan terjadi KDRT, aku prihatin, aku dengar seperti itu, lalu aku menyuarakan kebenaran, menyuarakan sebuah pesan kebaikan bahwa hentikanlah kekerasan, karena kekerasan itu tidak menyelesaikan segalanya. Kekerasan akan membuat kamu nanti merasa sedih tak kalah cinta itu pergi. Jadi dalam hidup kita seringkali nggak menghargai saat cinta itu datangi kita, tapi saat cinta itu sudah pergi baru kita menyesali. Itu seringkali kita merasa bahwa saat kita dicintai seseorang, kita disayangi seseorang, kita nggak menghargai mereka, kita menyampahkan mereka, kita taruh mereka berada dalam posisi yang mungkin kesekian di posisi bawah. Namun kita mengejar orang-orang yang kita pikir akan memberikan kita cinta. Kita mengejar arti cinta dalam artian kita itu pengen dipuja, ya. Kita mengejar pangkat di perusahaan, tapi kita merendahkan jabatan daripada sahabat-sahabat kita. Padahal waktu sama-sama kerja, waktu sama-sama memulai, itu kita selalu bisa bercengkrama dengan rasa cinta. Kita bisa makan bareng, bahkan pasti di sini ada yang teman-teman itu nggak pelit untuk berbagi makanan. Jadi waktu awal-awal kerja, sahabat sejati, sahabat yang tepat itu adalah mereka yang mengencourage, menyemangati kita, barengan sama kita, percaya akan mimpi kita. Kita dalam lingkup yang sama, kita menikmati makanan yang sama, lalu dengan makanan yang ada kita bisa canda tawa, ceria, dan satu sama lain saling menghibur, saling menguatkan. Ketika pimpinan memarahi, yang satu merasa down, mereka menikmati makanan ini bersama-sama. Dan tiba waktunya ketika salah satu dari sahabat ini mulai tergiur oleh pangkat yang ada, lalu kemudian diminta untuk menghakimi teman-temannya,
merendahkan jabatan daripada teman-temannya, dia diangkat mungkin posisi lebih tinggi, disitulah pandangan dia terhadap teman-temannya berbeda. Nah ini sayang banget ya, ketika terjadi hal-hal seperti ini, kita sebenarnya bukan kehilangan sahabat, tapi sahabat-sahabat kita lah yang kehilangan kita. Kita udah gak mengenal diri kita sendiri lagi. Jadi kalau ditanya Kotomi, apa sih arti sahabat dalam hidup? Sahabat itu sebenarnya adalah orang yang bisa memahami kita sekalipun kita itu berbeda pandangan dengan mereka. Di dalam WhatsApp grup yang negatif, kita nggak berani keluar. Padahal aku mengajak teman-teman mulai dari hari ini, kalau Anda merasa di dalam satu WhatsApp grup, ya, di dalam suatu grup atau pergaulan yang memang negatif, isinya itu nggak ada yang positif, selain menjatuhkan kamu, di lingkungan kantor itu menghina kamu, kemudian sekarang kamu dipecat, ya kamu nggak perlu sedih, karena Tuhan telah membantu kamu, membuat kamu bisa keluar dari situasi yang buruk, daripada kamu berlama-lama di kantor dan cuma mendapatkan hinaan, cacian, dan gosip ngomongan di belakang. Ya kalau sekarang kamu di PHK, ya memang satu sisi sedih, tapi inilah kesempatan kamu untuk menuju next level, menuju ke kesempatan baru. Kamu bisa berteman dengan orang-orang baru, dan kamu bisa datang ke komunitas yang positif dan stay di dalam belajar. Nah, di WhatsApp group juga gitu. Saya mengajak teman-teman, yuk setelah selesai acara hari ini, ya pagi ini, teman-teman beranikan diri untuk gak apa-apa, keluar aja dari WhatsApp group yang memang sebenarnya kalau mau keluar ya tengah malam aja, ya 0001 itu waktu yang tepat Anda untuk keluar dari WhatsApp group yang boten-boten, ya. Jadi gak usah dikhawatirkan tentang dibilang sombong lah, dibilang wah dasar itu orang sekarang sudah kacang lupa kulit. Kacang lupa kulit kalau memang orang itu sudah nggak punya budi pekerti, nggak punya welas kasih, mencelakakan sahabatnya, daripada dia di dalam grup dia itu justru mencelakakan sahabatnya, menjual sesuatu ataupun melakukan sesuatu yang merugikan sahabatnya. Nah itu baru orang yang kacang lupa kulit, ya. Dia udah lupa sama kebaikan di dalam hatinya. Bagi Kotomi 0001, action kita harus action. Mulai dari hari ini kita ambil langkah. Corona adalah kesempatan saya upgrade diri saya lebih baik lagi. I will go to next level. Just so simple. Kalau ibaratnya kemarin telepon sahabat lama, mendoakan sahabat lama, ya, tahu-tahu dapat peluang. Itu amin ya. Saya udah dapat DM dari beberapa teman-teman yang Kotomi thank you. Nggak sangka idenya sederhana. Di 0001 Kotomi bilang, coba cek WA kontakmu, ada nggak sahabat lama, ada nggak customer VIP lama yang kamu tuh udah sekian waktu, sekian tahun nggak pernah kontak. Atau lihat di Facebook, ya Facebook itu kan banyak sahabat teman-teman lama gitu ya. Kalau Instagram cenderung teman-teman baru, makanya sibuk mau nyari follower baru, cari mau beli follower baru, tapi kehilangan follower yang mengasihi kamu, menyayangi kamu. Mereka setia sama kamu nggak pernah DM, reply. Yang ada kamu sibuk ya mau beli follower, belinya itu sampai followernya katakanlah 1 juta follower tapi dari Zimbabwe, ya. Kamu cantumin apa juga nggak ngerti dia juga nggak ngerti kamu. Makanya nangis semuanya ketika udah mulai menggunakan Instagram sebagai wadah jualan, punya followersnya banyak, kok jual satu produk makanan aja yang beli nggak ada. Lah orang followers kamu tuh kamu beli gitu ya kan, followers kamu datangnya dari Zimbabwe gitu ya kan. Ya gimana dia bisa ngerti kamu jualannya apa, ya kan? Dia sendiri juga kaget, tiba-tiba oleh program dimasukin aja jadi 1 juta follower, buat apa? Nah, Kotomi mengajak di 0001 ini, selesai acara ini, teman-teman bisa ambil keputusan. Pastikan ada WhatsApp group yang Anda sebel banget itu, kesel gitu. Ini WhatsApp group kok isinya tentang politik itu yang sifatnya menjolimi orang, menjahati orang, ya, menggosipi orang, ngomong di belakangnya hal-hal yang tidak baik, mencerca pimpinan negara. Nggak gampang loh pimpinan negara itu, mereka bisa bertugas dengan baik kalau kita itu hanya mencaci mereka.
yang harusnya kan kita mendoakan mereka diberikan kebijaksanaan dalam membuat keputusan. Mereka diberikan hati yang ulas kasih agar supaya tidak korupsi. Mereka diberikan pencerahan supaya ketika turun dana itu dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, di dalam handphone kita itu ada WhatsApp group yang mungkin kadang seputar berita kematian corona melulu, kematian tabrakan, kematian ini, kematian itu ya. Dan juga mungkin kadang-kadang grupnya itu isinya itu seputar hal-hal yang negatif yang tidak membangun mindset kita yang bacanya bisa lebih bagus. Nah, ini bukan sahabat yang baik. Ya. Saya tertrigger untuk membicarakan sahabat yang baik. Itu bukan dari pandangan kita menentukan orang lain agar jadi sahabat itu dia harus punya kualifikasi seperti apa untuk hidup kita. Nanti di bagian ini saya coba ya memberikan pandangan Kotomi. Saya udah pernah sharingkan tentang ini, tapi saya akan sharingkan ulang buat si Sally yang kebetulan hari ini nanya. Jadi prinsipnya ya, di dalam WhatsApp group, kalau itu memang sifatnya sudah tahu WhatsApp group itu isinya nggak ada manfaatnya bagi kebaikan kita, 0001, inilah perjalanan Anda mengambil satu keputusan. Selama ini kosong, nggak ada manfaat untuk hati kita, kosong, nggak ada manfaat untuk pikiran kita, kosong, tidak ada apapun tindakan positif yang bisa dihasilkan dari Anda ada di dalam grup itu. Maka tinggal satu tindakan Anda, left dari grup yang seperti itu. Oke? Left dari grup WA yang seperti itu. Karena ini tidak membangun dan kita akan selalu terjebak. Nggak enak apa kata orang, sungkan, dan khawatir ketika sudah keluar dari grup itu nanti diomeli di belakang, diomongin di belakang. Nggak usah khawatir. Benar kata Pak Stefanus, udah waktunya kita untuk pergi ya. Harus pergi dari zona yang negatif menuju ke yang positif. One day kalau Anda berhasil kayak sis Sally ya dan suaminya itu begitu luar biasa. Mereka dulu susah pada saat mereka mandi di pom bensin, nebeng mandi, saya rasa gak ada siapapun yang pengen add dia di WhatsApp group. Nggak ada. Itu terbukti banget. Saat Kotomi jatuh di titik terendah, itu jangankan gitu. WhatsApp group yang isinya tadinya teman-teman yang ramai, tiba-tiba kita malah udah nggak tahu mereka pindah kemana. Kita cari grupnya gitu loh, kita cari gitu. Ternyata kita itu malah sudah di-out sama adminnya. Coba kebayang nggak? Atau mereka bubarin. Jadi mereka grup in grup, di dalam grup ini mereka bikin grup lagi di luar saya ya untuk bicarakan saya. Jadi mereka bikin lagi satu grup untuk membahas. Jadi grup ini dalamnya nggak ada saya doang, isinya 12 orang misalnya. Ini tempat sobat-sobat karib gitu ya, yang dulunya pokoknya kita kumpul-kumpul yuk ya kan. Nah begitu kumpul-kumpul nanti yang ngebayarin udah ditentukan gitu sebenarnya ya. Jadi korban kita itu ngabisin duit melulu bergaul dengan orang-orang parasit seperti ini. Nah, 12 orang. Begitu udah selesai nih. Nah, tuh vitamin bilang, Ken bilang gitu. 12 orang isinya ada kamunya. Mereka bikin grup lagi. Ini jadi ada penghasutnya nih. Bikin grup lagi isinya 11 kali ini. Oke, isinya 11 doang. Nah, kita sendirian satu gak ngerti apa-apa. Oke, mereka bikin lagi. Dan di dalam grup ini mereka ngomongin kita. Buat apa coba? Ya kan? Jadi kebayang gak sih kalau kamu lagi kere, lagi susah, kamu lagi jatuh dalam kegelapan, kamu gak usah left dari grup. Kemarin bahkan sampai Kotomi bilang, bayangan kita pun ninggalin kita kalau kita dalam kondisi kegelapan. Lu kalau jatuh miskin, lu jatuh susah, lu dalam kondisi gelap, bayangan lu pun ogah, gak kelihatan lagi. So come on, tindakan kita yang menentukan hasilnya ya. Jadi pada saat tengah malam atau menjelang pagi seperti ini, silakan Anda cek kembali lagi. Kalau kemarin cek untuk mencari orang-orang positif, customer VIP,
sahabat-sahabat baik yang dulu pernah menolong kamu, tapi kamu tidak pernah telepon dia untuk mengucapkan terima kasih. Kamu nggak pernah mendoakan dia. Kamu telepon dia, dan tiba-tiba kamu diberikan satu kesempatan, mereka mendoakan kamu kembali. Amin. Ini waktunya kita untuk ambil tindakan berikutnya, keluar dari grup-grup yang seperti itu. Bahkan ibaratnya kalau cuman ada dalam sebuah grup keluarga, tapi kamu tiap kali baca di keluarga itu, kamu selalu diomongin sebagai orang yang gagal, kamu belum menikah, kamu itu berat jodoh, kamu itu nggak ada kerjanya, kamu itu anak sampah dan sebagainya. Daripada kamu berada di dalam grup itu, keluar aja. Serius, keluar aja teman-teman. Nggak membangun banget. Kadang-kadang keluarga kita itu paling pintar membuli kita loh. Kenapa? Karena keluarga kita tahu siapa kita. Anaknya si ini doang gitu kan. Kadang-kadang paman bibi kita pun ikut campur, kepo gitu misalnya ya, untuk ikut menghakimi. Wah, lu lihat dong anak gua di luar negeri, anak lu cuma begini. Nah, orang tua kita ada di dalam grup itu, ikut baca. Dan kita ada di dalam grup, kita di add. Tuh baca tuh Gus, kata si ini. Tuh baca tuh Gus, jodoh lu berat. Tuh baca, sorry, saya nggak ada maksudnya untuk Agus ya, tapi maksud saya seringkali keluarga juga gitu membuli kita. Nah, kalau memang tidak ada hal-hal yang bisa membangun lagi, maka stop. Ini waktunya di 0001, teman-teman boleh memikirkan ya, baik-baik, apa masih perlu Anda berada di dalam WhatsApp group yang seperti itu. Ambil waktu, cek sebentar, out, dan you will feel good. Oke? Gak usah dipusingin lagi. Tidur habis itu. Doa sama Tuhan, tidur habis itu. Perkara besok pagi, apa katanya nih Ko Tommy? Mereka akan ngomongin saya nggak keburu ngomongin kamu, karena orang-orang udah nggak peduli. Besok pagi itu di WhatsApp grup biasanya sudah ada ucapan happy morning, selamat pagi, semangat pagi, whatever lah. Apalagi kalau sekarang kayak kondisi corona, isi beritanya pasti udah seputar kematian corona, obat corona belum ditemukan, nggak ada harapan, pemecatan terjadi, dan bla 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 bla. Untuk apa? Untuk apa? Ya kan? Amin, amin. Saya berada dalam grup yang positif, saya akan cari. Kalau perlu malah kayak, kalau bisa berada dalam lingkungan grupnya Bang Andi F. Noya. Saya kebetulan satu grup ya dengan Bang Andi F. Noya. Isinya di dalam grupnya itu luar biasa banget. Bagaimana hal-hal yang positif. Beliau itu luar biasa ya, inspiratif banget. Ini amin, saya dapat hadiah dari beliau ya. Jadi ini Dear Tommy Wong ya kan, dan Pak Prihanto Chan, dia hadiahkan buku ini kepada kami. It's a very amazing ya, ketemu dengan sosok Bang Andi F. Noya. Satu hal yang saya senang berada dalam grup itu, Bang Andi F. Noya selalu men-sharingkan tentang kebaikan. Dan bahkan sampai di bukunya pun dia katakan nih, saya bacakan buat teman-teman ya, tidak perlu menunggu untuk bisa menjadi cahaya bagi orang-orang di sekeliling. Lakukan kebaikan sekecil apapun sekarang juga. Sangat simpel ya. Lakukan kebaikan sekecil apapun itu sekarang juga.